Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi syahida. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Insyaallah kita akan membahas materi tentang sholat Jumat. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang ketentuan sholat Jumat dan juga hikmah serta tata cara sholat Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia. Karena kemuliaannya maka hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Sholat Jumat merupakan aktivitas ibadah wajib sholat bagi pemeluk agama laki-laki yang dilakukan setiap hari Jumat secara berjamaah pada waktu dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang sah atau dibenarkan oleh syar'i, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang tersebut dinamakan munafik. Juga beliau menggunakan istilah Allah menutupi hatinya dan lalai bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu atau wajib ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, mereka atau tidak menjadi hamba sahaya dan bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan jauh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Inilah landasan hukum dari sholat Jumat. Rukun sholat Jumat sama halnya dengan rukun sholat fardu, seperti yang telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Sedangkan rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, yang keempat memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah Jumat. Lalu yang kelima membaca ayat Al-Quran paling sedikit 1 ayat, dan yang keenam adalah mendoakan untuk kaum muslimin dan mukminin. Syarat-syarat khutbah Jumat yaitu yang pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Lalu khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, khatib memberikan khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Yang keempat, khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kelima, khutbah diucapkan dengan suara keras. Yang keenam, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Dan yang keenam, khatib menutup aurat. Kemudian sunnah di dalam khutbah Jumat yaitu yang pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar. Yang kedua, khatib memberi salam. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di mimbar setelah salam ketika azan dikumandangkan. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Yang kelima, khatib menghadap ke jamaah Jumat atau pendengar. Yang keenam, mengurutkan 3 makna khutbah yaitu puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, syahadat dan sholawat, yang ketiga wasiat atau nasihat. Sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang kelima, bersegera pergi ke masjid. Yang keenam, menempatkan diri di saf atau barisan depan. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketujuh, memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah.
Larangan di dalam sholat Jumat. Yang pertama, bercakap-cakap apalagi bercanda. Yang kedua, datang ke masjid setelah iqamah. Yang ketiga, menegur orang dengan bersuara. Membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Yang kelima, membaca buku ketika khatib berkhutbah. Yang keenam, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, jadi sangat disayangkan kalau di dalam khutbah Jumat sedang berlangsung maka ada jamaah yang berbicara, karena sama saja tidak ada pahala Jumat baginya. Jadi kalau kita sedang berada dalam proses sholat Jumat di mana khatib sedang berkhutbah, maka kita jangan berbicara walaupun untuk menegur sekalipun, maka kita jangan berbicara ataupun bersuara. Berikutnya hikmah sholat Jumat. Yang pertama, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sarana komunikasi antar umat Islam. Yang keempat, memuliakan hari Jumat. Yang kelima, menambah wawasan keimanan dan ketakwaan. Yang keenam, melatih disiplin, menghargai waktu, tertib, dan menghormati orang yang berkhutbah. Yang ketujuh, menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Yang kedelapan, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Sama ya, antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Yang delapan, terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama muslim. Dan kesembilan, sebagai syiar Islam. Halangan sholat Jumat. Jadi kita boleh tidak sholat Jumat jika ada halangan-halangan berikut. Yang pertama, sakit keras hingga tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, musafir atau sedang dalam perjalanan yang jauh. Yang ketiga, karena hujan lebat. Yang keempat, angin kencang, banjir, dan cuaca sangat panas seperti di padang pasir. Nah, praktis sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, imam berdiri paling depan dan makmum mengikuti di saf barisan belakangnya. Yang ketiga, imam menyampaikan perintah meluruskan saf jamaah sholat Jumat. Yang keempat, bacaan surat Al-Fatihah oleh imam dilakukan dengan suara keras atau jahar. Makmum menyimak dalam hati, dan setelah imam selesai, makmum membaca Al-Fatihah. Lalu imam membaca surat atau ayat Al-Quran dengan suara keras. Yang keenam, salat Jumat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Demikian penyampaian materi tentang salat Jumat. Semoga dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dalamnya. Demikian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.